Solawat amalan yang paling dahsyat. Tanpa guru bisa wusul kepada Allah. Solawat bisa memberikan cahaya besar pada hati. Solawat bisa membuahkan, walaupun kita nanam tanpa ada pelatih, bisa berbuah manis dan enak. Dan solawat pasti diterima oleh Allah, walau dari orang ria, walau dari orang kafir. Satu-satunya amalan dari orang kafir yang diterima solawat. Orang ria niatnya pengen dipuji-puji baca solawat, masih diterima. Emang solawat amalan hebat. Ya Rabbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa sallama, dan moga-moga memberi kesejahteraan oleh Allah kepada Nabi. Ay ja'ala tahiyyata wal ikrama ala man dzukira, yakni moga-moga menjadikan oleh Allah akan penghormatan dan kemuliaan atas orang-orang yang telah disebutkan. Wa dzakara ba'du ahli al-haqiqati anna as-salata 'ala an-nabiyyi tusilu ila Allah min ghairi syaikhin, dan telah menyebutkan oleh sebagian ahli hakikat akan bahwa membaca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dapat menyampaikan kepada Allah dari tanpa guru. Walakin qala al-Qutubu al-Malawi, innama hadha min haitsu inna laha ta'siran ajiban fi tanwiril qulubi. Akan tetapi berkata oleh Imam Al-Qutub Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi, sesungguhnya ini wusul dengan solawat tanpa guru. Dari segi sesungguhnya bagi solawat itu ada pengaruh yang menakjubkan di dalam menerangkan qalbu. Wa illa, jikalau tidak demikian, min haitsu inna laha ta'siran fal wasitatu lil wusuli la budda minhu, maka adapun media perantara untuk wusul kepada Allah yaitu tak dapat tidak daripada wasitah, daripada guru. La budda minhu, daripada guru. Aini anna sunnatallahi jariyatun ala annahu la budda minas sabab, yakni karena bahwa sunnatullah yaitu berlaku atas bahwasanya yaitu tak dapat tidak daripada sebab. Wa kama anna tawaludal haqiqiyya la yahsulu bila wasitatil walidi, kadzalika tawaludul ma'nawi husuluhu bi ghairi mursyidin muta'adzirun. Sebagaimana bahwa beranak yang hakiki yaitu tidak hasil oleh beranak tanpa perantara orang tua, seperti demikian itulah adapun beranak yang bangsa maknawi, bangsa spiritual, yaitu adapun hasilnya beranak spiritual tanpa ada mursyid muta'adzirun, yaitu mustahil. Udur itu mustahil.
Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian ulama, man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Adapun siapa orang yang tidak ada guru baginya, fa syaikhuhu syaitan, maka adapun gurunya dia yaitu adalah setan. Wa qala ad-Daqqaq, berkata Imam Abu Ali ad-Daqqaq, asy-syajaratul lati tanbutu bi nafsiha la tusmiru. Adapun pohon yang tumbuh oleh pohon dengan sendirinya, yaitu tidak akan berbuah. Wa idza asmarat, dan apabila berbuah, fa inna samaraha bighairi ladatin, maka sesungguhnya buahnya yaitu tanpa ada kelezatan. Wa qata'al Imam Syatibi wa Sanusi bi husuli sawabiha lil musalli wal uqsadar riya'a. Dan telah memastikan oleh Imam Asy-Syatibi dan Imam Sanusi dengan hasilnya ganjaran baca solawat bagi orang yang baca solawat meskipun berniat oleh dia akan riya. Walakin haqqaqal allamatul amiru anna laha jihataini, akan tetapi telah mentahqiq oleh orang yang sangat alim Syekh Muhammad Al-Amir akan bahwasanya bagi solawat itu ada dua sisi. Famin jihatil qadril wasil lahu sallallahu alaihi wasallam fahadha la syakka fi usuli. Maka dari sisi kadar yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adapun ini yaitu tidak ada ragu lagi pada sampainya. Wa min jihatil qadril wasil lil musalli fakabaqiyatil a'mali la sawaba illa bil ikhlasi. Dan dari sisi kadar yang sampai bagi yang membaca solawat, maka yaitu seperti setinggalnya amal-amal, yakni tidak ada ganjaran kecuali dengan adanya keikhlasan. Li umumi talabil ikhlasi fi kulli ibadatin, karena umumnya menuntut keikhlasan dalam seluruh ibadah. Wa dhammi diddihi fil kulli aidan, dan mencela lawanan ikhlas pada seluruhnya aidan pula. Qala Rasulullah wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah, moga cukup waktu supaya kita tidak mundur menerangkan fadilah solawat yang dulu sudah kami jelaskan. Tafsiran Syekh Nawawi mengapa ada solawat. Kata Syekh, para ulama ahli hakikat sebagiannya menjelaskan bahwa satu-satunya amalan yang bisa wusul seorang hamba kepada Allah tanpa guru adalah solawat kepada Nabi. Kita mau nerangin torekat. Torekat itu apa, saudara? Karena Islam ini ada torekat, ada syariat, ada hakikat. Torekat itu apa? Torekat itu asal maknanya jalan. Torekat itu asal maknanya jalan. Jalan pesantren, torekat pesantren. Saudara, torekat itu adalah jalan menuju kepada Allah. Jalan menuju kepada Allah namanya disebut torekat namanya. Nah, jalan ini banyak. Kata ulama, at-turuq ilallahi kasiratun ka'adadir rimali fis sahari. Jalan menuju kepada Allah itu banyak banget.
sejumlah bilangan butiran pasir di padang Sahara. Itulah torekat, banyak. Kemudian mengalami distorsi. Torekat ini kemudian sesuatu metode usul kepada Allah yang dilembagakan, sehingga jadi mengecil kalau begini. Apa itu? Ya, ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, Tijaniyah, Idrisiyah dan seterusnya. Nah, dari torekat yang muktabar nih tak banyak lah, 40-an yang masuk ke Indonesia ini daripada torekat-torekat itu. Torekat yang tertinggi satu adalah membaca Quran. Itu torekat yang tertinggi. Nggak ada lagi torekat tinggi itu, baca Quran dengan 3 metode. Seminggu 3 hari hatam, seminggu hatam, dan sebulan hatam. Ada aturannya. Kalau 3 hari mana-mana perharinya, kalau seminggu mana-mana, kalau sebulan mana-mana. Ini torekat Quran tertinggi dah, kalamullah. Kedua adalah membaca solawat. Nih baca solawat nih, begitu, dengan berbagai macam solawat, termasuk semacam dalailul khairat. Baca solawat. Kalau Imam Al-Bayyumi baca solawatnya sehari 100.000 kali. 100.000 kali paling dikit. Kalau kita 100 saja udah banyak. Kalau kita udah tinggi banget tuh derajat kita, kata kita. Kali ini 100.000 aja paling dikit. Itu Imam Bayyumi. Sampai beliau bilang, andai orang tahu rahasia di balik solawat, pasti orang cuman solat 5 waktu doang, selebihnya duduk aja baca solawat. Kalau orang tuh tahu rahasia solawat, tar bagian itu. Baru ada torekat Qadiriyah, ada torekat Naqsabandiyah, ada yang ngawinin Qadiriyah Naqsabandiyah, ada Tijaniyah, ada Idrisiyah, ada Ahmadiyah. Ahmadiyah itu Sayyid Ahmad Al-Badawi. Ada Rifa'iyah, Sayyid Ahmad Al-Rifai pembangunnya. Ada Syadiliyah, Abul Hasan Asyadili. Ada Dusuqiyah, Sayyid Ibrahim Ad-Dusuqi. Ini torekat-torekat semuanya. Ada Khulwatiyah, ada Sattariyah, ada Idrisiyah. Banyak sekali torekat-torekat itu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi semua itu perlu guru. Qadiriyah tidak bisa kalau tanpa guru. Naqsabandiyah tidak bisa, Syekh Bahaudin Naqsabandi tanpa guru. Semuanya tidak bisa. Cuman kata Syekh Nawawi, menurut ahli hakikat, waliullah yang sudah wusul kepada Allah, bahwa satu-satunya amalan yang bisa wusul kepada Allah tanpa ada guru adalah solawat. Bisa nyampe kepada Allah walaupun enggak ada guru, sehingga gurunya Rasulullah. Kenapa? Begini saudara, di dalam kalbu itu ada bintik hitam. Kalbu kita ini kalau maksiat ada nuktah bintik hitam, sehingga hitamnya, gulemnya kalbu ini menjadi hijab kedekatan kita dengan Allah. Dan gelapnya hati ini
bisa menjadi terang dengan solawat. Sebab kata Nabi, inna solata alayya nur, sesungguhnya solawat yang dibaca oleh anda untukku itu merupakan cahaya besar. Maka nur ilahi itu daripada pengaruh solawat yang dibaca bisa membuka tabir-tabir si hamba sehingga dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski tak ada guru, solawat bisa. Kenapa? Tidak ada amalan yang mendapatkan nilai balik besar kecuali solawat. Siapa yang baca tasbih subhanallah sekali, aku baca Allah baca tasbih 10. Tak ada itu. Siapa yang baca alhamdulillah sekali, Allah baca alhamdulillah 10. Siapa yang membaca Allahu Akbar sekali, Allah baca Allahu Akbar 10. Tak ada. Tapi ada. Siapa orang yang baca solawat sekali, Allah baca salawat untuk dia 10 kali. Ada. Itu solawat. Maka solawat ini sangat tinggi dari seluruh zikir-zikir yang lain. Enggak ada lagi. Menyebut kekasih Allah ini mendatangkan kecintaan dari Allah. Maka dalam satu riwayat hadis, ana habibullah fal musalli alayya habibi, aku ini kekasih Allah, kata Nabi, orang yang baca solawat kepadaku kekasihku. Man arada an yakuna habiban falyusalli alal habib. Siapa orang yang pengen dicintai Allah, maka bersolawatlah kepada kekasih Allah. Singkatnya, siapa cepat dia dapat. Siapa banyak baca solawatnya, dia paling banyak dicintainya oleh Allah. Hidup tanpa tujuan cinta sebuah kerugian. Kita di dunia ini datang sebagai tamu, dan tamu tak boleh ngatur tuan rumah. Jangan sampai kita jadi tamu bilang sama tuan rumah, ini kamar salah, kudunya di kanan, kenapa di kiri? Ini meja salah, kudunya di sini, kok kenapa ditaruh di situ? Protes mulu ini tamu. Tamu yang protes tuh namanya tamu apa kira-kira kalau menurut orang Al-Makmur ini? Apa enggak tahu diri, songong? Kita ini tamu di dunia ini. Allah itu tuan rumah. Semua ini Allah punya. Kita datang di sini sebagai tamu. Jangan protes-protes Allah. Namanya tamu songong. Hamba songong, hamba tak tahu diri. Kau tamu, tugasmu menjalankan tugas sebagai tamu. Jangan memprotes tuan rumah. Tuan rumah itu semuanya baik, karena anda enggak tahu apa maksud tuan rumah. Takdir satu-satunya tak perlu matematik. Yang lain bisa dihitung, tidak dengan takdir. Kita jangan melawan arus, ikuti arus itu dan baca sisi positif dari takdir yang terjadi, biar tidak stres dalam hidup ini, saudara. Maka baca solawat kepada Nabi satu-satunya amalan yang bisa menyebabkan orang wusul kepada Allah. Baca solawat aja yang banyak.
Solawat apa aja. Meski solawat yang paling hebat sedunia adalah dalailul khairat wa syawariqul anwar fi dzikri salati ala nabiyil mukhtar, yang disusun oleh wali besar dari Maroko, Al-Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani. Apa aja solawat, yang penting baca solawat dah. Pokoknya biar wusul kepada Allah. Kalau udah nyampe enak. Allah itu dekat, saudara. Kenapa dekat enggak nyampe-nyampe? Prosedurnya yang jauh. Prosedurnya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah dekat. Tapi menuju Allah ini banyak prosedur. Yang bisa menggulung prosedur itu adalah solawat. Solawat menggulung prosedur. Solawat. Solawat. Ketika solawat itu adalah satu-satunya jalan yang bisa membuat seorang hamba bisa wusul kepada tanpa guru, ada Imam Al-Malawi, yakni seorang wali kutub dari Mesir, namanya Ahmad bin Abdul Fattah Al-Malawi. Imam Malawi bilang, kenapa solawat itu bisa menyebabkan wusul tanpa guru? Sebab solawat itu memiliki pantulan cahaya yang menakjubkan, yang bisa menerangi hati seorang yang membaca solawat kepada Nabi. Solawat ini memberikan nur. Maka dalam hadisnya Nabi menyatakan, inna solata alayya nur. Baca solawat kepadaku adalah cahaya. Ya, cahaya ini yang bisa menerangi hati orang yang baca solawat. Karena saking terang benderangnya hati orang yang rajin baca solawat, maka solawat bisa menembus langsung tanpa perlu ada bimbingan guru. Baca solawat, ndak, udah langsung bisa. Kalau tidak karena solawat ini memiliki kespesialan sebagai wujud tarekat tanpa guru, sejujurnya guru itu perlu. Guru adalah wasithah, media penghubung untuk kita bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tiada guru, maka gurunya setan. Enggak boleh kita belajar dari Syekh Google, kudu guru. Ada yang mentarbiyah ruhiyah kita supaya bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada guru. Begini, secara hukum alam di dunia ini tidak mungkin ada sesuatu yang tidak mengikuti hukum kausalitas. Ada sabab, ada akibat. Semuanya hukum kausalitas di dunia ini. Sehingga berbicara anak saja, enggak mungkin ada anak tanpa bapa. Begitu. Ini secara umum, hukum dunia kan begitu. Kalau hukum Allah mah bisa saja kayak Nabi Isa, kan begitu. Enggak ada bapak juga bisa, ada ibu. Kayak Nabi Adam lebih bisa lagi, enggak ada bapak, enggak ada ibu. Begitu. Hukum alam ini mesti ada penyebab.
sebagaimana anak hendak bakalan ada tanpa adanya orang tua, maka anak ruhani tidak bakalan ada tanpa ada guru ruhani yang mentarbiah dia untuk bisa usul kepada Allah. Tidak bisa, kudu ada guru torekatnya. Kita butuh torekat, walaupun min akabiril ulama, walaupun ulama paling besarnya ulama, kudu bertorekat. Tak bisa kalau tak bertorekat untuk bisa usul kepada Allah. Kudu ada guru Syekhul Mursyid yang membimbing dia. Syekhul Mursyid yang bagaimana? Syekhul Mursyid yang memiliki 3 kriteria sebagai Syekhul Mursyid. Tanpa 3 ini tak bisa dia jadi Syekhul Mursyid. Pertama, aliman bi ahkamiddin. Syekhul Mursyid itu kudu alim tentang hukum-hukum agama, sehingga ketika si murid nih ada kesulitan dalam urusan agama, dia bisa menyelesaikan. Maka Syekhul Mursyid kudu menguasai 14 disiplin ilmu. Dia faham ilmu nahwu, dia faham ilmu saraf, dia faham ilmu usul fiqh, dia faham fiqh, dia faham tauhid, dia faham hadis riwayah, hadis diroya, asbabun nuzul, ilmu istiqaq. Harus dia kuasai ilmu-ilmu itu. Ini harus. Kalau enggak begini, enggak bisa untuk menjadi Syekhul Mursyid. Sebab ketika kesulitan si muridnya, maka dia harus bisa menjawab persoalan dan problem yang menimpa pada muridnya. Kedua, arifan bi ahwalil qulub. Syekhul Mursyid itu harus tahu tentang seluk-beluk hati. Orang yang model begini harus bagaimana caranya biar usul. Orang model begini bagaimana caranya biar usul. Ini namanya Syekhul Mursyid. Kalau enggak bahaya, karena kita kudu nurut sama dia. Kita kayak mayit, dia amil, kita kudu nurut sebagai mayit sama amil. Jangan kalau Syekh Mursyid dia pandang kita, waduh bang, kalau pengen usul sama Allah, abang ini yang mengganggu bini abang. Jadi kalau benar-benar abang pengen nyampe sama Allah, ceraiin bininya, ceraiin. Ya kita nurut, kita ceraiin bini kita, dikawinin sama dia. Ini namanya mursyid gadungan ya ini. Gitu suruh ceraiin, dia yang ngawinin. Ini namanya nggak benar. Yang kayak begini nih namanya mursyid gadungan. Kita nggak bisa. Dia harus tahu tentang seluk-beluk hati. Bukan masalahnya dia bisa terbang, kita kagum. Ada orang si anu bisa terbang, kita kagum. Nggak usah itu mah. Burung nggak perlu pakai sholat bisa terbang burung. Nggak usah dikagumi. Ada orang bisa jalan di atas air, hebat dia, kagak. Kodok bisa kodok cebong, bisa. Bukan itu. Ada orang bisa ngilang. Ya Allah, setan habis goda di Kreo, goda orang Surabaya, bisa cepet banget. Bukan itu yang namanya karomah. Karomah itu keistiqomahan dalam agama. Bagaimana dia memiliki keistiqomahan yang luar biasa. Yang Al-Quran bilang, wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai mereka istiqomah, ini ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Jadi
Dua, arifan bi ahwalil qulub, tahu seluk-beluk hati. Lihat Nabi. Nih kita mursidul awal Rasulullah. Ada muridnya datang. Nabi, amalan apa yang bisa mendatangkan saya dapat surga? Saya nggak pengen amalan lain. Dullani ila amalin yudkhiluniyal jannah. Kasih resep amalan yang bisa masuk surga. Ada juga sahabat nih bakal nanya sama Nabi, ausini ya Rasulullah, kasih kami wejangan wahai Rasulullah. Jawaban Nabi beda-beda. Lihatin, ada orang sholat udah paling cakep dah, qobliyah 4 rakaat dohor, sholat dohor luar biasa, bang dia dohor 4, qobliyah asar 4, tentu sholat asar, qobliyah maghrib 2, bang dia maghrib 2, qobliyah isya 2, bang dia isya 2, habis itu witir sampai 11, habis itu qobliyah subuh, kemudian sholat duha sampai 12 rakaat. Udah jangan ditanya, sholat luar biasa. Puasa jangan ditanya rajinnya puasa. Sodako jangan ditanya, ini udah luar biasa. Tapi ketika datang sama Nabi, kasih wejangan Nabi langsung, karena tahu ini yang menghalangi dia. Satu, Nabi bilang jangan marah, jangan marah, yang lain udah bagus, cuman ini nih ngomel mulu adanya, ini yang menghalangimu untuk nyampe sama Allah. Ini satu. Begitu, jangan marah. Ini juga jangan sampai salah ngerti nih, jangan marah. Sendalnya diambil orang, nyengir aja. Motornya diambil orang, nyengir aja. Kan jangan marah. Bukan begitu, ada penjabarannya nanti hadis ini. Dua, ada orang marah enggak, ini enggak, datang sama Nabi. Amalan apa yang bisa nganterin kepada Allah? Bakti sama orang tua. Udah bagus yang lain, bini luar biasa, cuman mestinya orang tua kurang dibagi duit sama dia. Bini mulu, padahal ketemunya udah gede tuh bini. Orang tua waktu belum sukses urus dia. Bini mau ketemu kita udah sukses, kalau kita di kolong jembatan mah kagak mau dia. Masa yang kayak begitu diurus luar biasa, emak kita enggak? Maka dibilang bakti sama orang tua. Entar lagi yang datang apa? Semuanya bagus, cuman kalau sholat dohor tengah 3, asar tengah 6, isya tengah 3, awal waktu. Jadi itu namanya tahu penyakitnya di mana, kendala ini orang. Itu namanya Syekhul Mursyid, membimbing tuh. Dilihat, ada yang ini, ada yang ini. Ada orang mabok, caranya kurangin, jangan ente berhenti, berat. Kita nggak bisa begitu, patah, pelan. Kita harus tahu mana penyakit-penyakit daripada si murid, orang yang pengen digembleng hatinya dekat dengan Allah. Apa penyakitnya? Itu namanya arifan bi ahwalil qulub. Ketiga, raufan bil mu'minin. Yang ketiga, berbelas kasih kepada semua orang. Dia sayang. Ciri yang paling gampang pada bagian ini, sayang. Kalau orang tuh memiliki rahmah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka rahmaniyah ini kudu sayang sama yang mabok, kudu sayang sama yang kagak mabok, kudu sayang, meski sayangnya berbeda cara menyalurkannya. Ini utama untuk kita bertemu dengan Syekhul Mursyid. Tanpa ini berat.
bisa dikata mursid gadungan. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi dalam Tanwirul Qulubnya menjelaskan syarat-syarat ini, termasuk Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, guru dari Risalah Jamiah ini, dalam kitab Adab Sulukil Muridnya, bagaimana mursid itu kita harus betul-betul jangan sampai salah dan keliru. Perlu guru. Orang yang nggak ada guru, gurunya setan. Kata Abu Ali Ad-Daqqaq begini, bahasa ilustrasi, pohon kalau tumbuh sendiri nggak ada buah deh. Kalau pohon yang muncul sendiri nggak ada buahnya, lihat rumput-rumput tuh yang tumbuh sendiri nggak ada buahnya. Andai ada buahnya, pasti buahnya nggak enak. Ada buah-buahan nggak enak yang tumbuh sendiri, pahit lah. Yang tumbuh sendiri pahit. Pisang manis karena ada usaha. Ada usaha. Tumbuh sendiri nggak bisa, berenuk pahit, nggak enak. Begitu manusia yang ibadah asal ibadah tumbuh sendiri, nggak berbuah, nggak ada kemanisan ibadah. Andai berbuah, pasti buahnya nggak enak. Sebentar dia jebol lagi, stres lagi. Kenapa? Karena tidak ada guru yang membimbing, terombang-ambing. Ada berita begini, dia ikut. Ada berita begitu, dia ikut. Stres, hidup ngikutin berita viral. Hidupnya yang kayak begini repot. Karena sampai kiamat berita viral tidak ada habisnya. Tiap hari juga ada. Tiap hari, sampai kapan aja. Kita harus ada guru biar enggak terombang-ambing, begini begitu enggak jelas. Singkatnya, sholawat amalan yang paling dahsyat. Tanpa guru bisa wusul kepada Allah. Sholawat bisa memberikan cahaya besar pada hati. Sholawat bisa membuahkan, walaupun kita nanam tanpa ada pelatih, bisa berbuah manis dan enak. Dan sholawat pasti diterima oleh Allah, walau dari orang riya, walau dari orang kafir. Ada orang kafir baca sholawat, diterima sama Allah. Satu-satunya amalan dari orang kafir yang diterima sholawat. Orang kafir baca sholawat, diterima sama Allah, diterima. Ada teman kita non muslim ajak aja maulid, ya Nabi salam alaika, ajak aja, nggak apa-apa, diterima. Itu begitu. Orang riya niatnya pengen dipuji-puji baca sholawat, masih diterima. Emang sholawat amalan hebat. Sholawat, saudara sembil apa aja naik mobil, sholawat aja udah pasti diterima. Riya, meski riya. Kata Syekh Nawawi, kok begitu ya? Begini, kata Syekh Muhammad Al-Amir, ulama besar yang meninggal tahun 1232 Hijriah, menjelaskan begini, sholawat itu ada dua sisi. Pada sisi yang nyampe ama Nabi, dari orang kafir juga nyampe, dari orang riya juga nyampe, yang nyampe kepada Nabi. Tapi yang kembali kepada kita, ya dari orang kafir, tidak dapat di akhiratnya. Di dunia dapat manfaat orang kafir baca sholawat,
Orang riya enggak dapat nilai kalau buat kita, tapi buat Nabi bernilai. Sebab salawat maka disebutlah dari orang riya pun diterima. Kenapa diterima? Karena Allah bakal sampaikan kepada Nabi. Dan salawat adalah tanda bakti kita kepada orang tua. Sebab siapa yang baca salawat, maka nama kita dan nama orang tua kita disebut-sebut di hadapan Nabi. Maka kata Imam Singkiti, beliau jelaskan di antara tanda bakti anak kepada orang tua, banyak baca salawat kepada Nabi. Kenapa? Karena salawat kita disampaikan kepada Nabi. Maka lalu malaikat bilang, ya Rasulullah, si Anu, anaknya Pak Anu, anaknya Ibu Anu baca salawat kepada engkau. Betapa girangnya orang tua ketika namanya disebut-sebut di hadapan Nabi. Girangnya orang tua yang namanya disebut di hadapan Nabi, melahirkan kita sebagai anak yang bakti kepada orang tua. Maka baca salawat sebagai satu-satunya amalan yang menghantarkan kita kepada Allah tanpa guru. Banyakin baca salawat. Aman Nabi, biar kita banyak. Jangan tidak baca salawat. Aman Nabi, kita baca salawat sebisa kita, apa saja yang kita demenin. Jangan tinggal baca salawat, sebab manfaatnya luar biasa, bisa membuat kita usul kepada Allah. Bahkan orang yang tukang baca salawat, ada nama di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama spesial. Ketika amalan dia kurang di akhirat waktu ditimbang, maka ketika Nabi panggil untuk memberi syafaat kepada ni orang, lihat amal baiknya dikit, maka Nabi keluarkan kantong solawat yang dia pernah baca menjadi berat. Maka berbahagia orang yang di dunia rajin-rajin baca solawat, sebab solawat begitu banyak manfaat, jutaan manfaat daripada baca solawat, banyak. Dan kami tulis tuh dalam pembukaan Dalailul Khairat, Imam Jazuli itu sebagai penghantarnya keuntungan, nilai manfaat dari baca salawat sebagiannya. Meski kalau ditulis seluruhannya akan bertebal berjilid-jilid, tapi setidaknya dengan itu sudah cukup tentang betapa pentingnya kita baca salawat kepada Nabi. Seginilah tuh bacaan kita. Wallahu a'lam bishawab.